Selamat malam. Kedengeran nggak sih, Pak? Dengar Bang. Eh, kita mulai aja ya. Jadi untuk tentoran hari ini, izin Abang bawakan, perkenalkan nama Abang Diki Saputra. Ini Abang dapat soal, Abang ini ambil soal dari Sambuk 2019 yang pada saat ujian ATK 2. Nah, itu soalnya, ini nanti Abang share soal sama jawabannya ke kalian. Ini Abang coba jelaskan dulu. Nah, soalnya itu ada cuma satu, cuman dia ada cabangnya itu dari poin A sampai poin F. Nah, itu dia kemarin tipikal pengiriman soalnya, kita kerjakan satu-satu dulu. Misal dari poin A, baru poin B, poin C, poin D, poin E, sampai poin F. Nah, itu per poinnya ada waktunya. Nah, itu soalnya di bawah nih, yaitu dehidrogenasi butena pada reaksi endotermik. Nah, ini dikasih tahu reaksinya CH4 menghasilkan CH4H8 menghasilkan C4H6H2. Nah, reaksi ini harus dilakukan secara adiabatik dan pada tekanan atmosfer. Dan untuk meninggalkan penurunan suhu, umpan reaktor akan terdiri dari 10 mol uap per mol butena. Uap tidak bereaksi, di mana konversi butenanya itu sebesar 25%. Campuran umpan memasuki reaktor pada suhu 750 Kelvin. Nah, yang ditanya itu yang pertama, gambarkan diagram alir proses di atas lengkap semua informasi yang ada pada soal. Yang kedua, itu buat tabel analisa derajat kebebasan. Yang ketiga, hitung komposisi jet keluar reaktor. Yang keempat, tulis neraca energi dan beri ulasan singkat. Yang E itu suhu keluar reaktor. Dan yang F ini adalah mencari pengaruh penambahan uap pada umpan terhadap suhu keluar, di mana apabila disimulasikan tanpa uap, kurang dari 10 mol uap per mol buten, dan lebih dari 10 mol uap per mol buten. Nah, di sini juga dikasih tahu CP mol untuk butena, butediana, uap dan hidrogen sama panas pembentukan standarnya. Untuk butena dan butadiena. Ya, Abang lanjut ke pembahasannya. Nah, penyelesaiannya Abang jelaskan dari yang poin A dulu ya. Nah, poin A itu kan ditanya gambarkan diagram alir proses di atas secara lengkap semua informasi yang ada di soal. Nah, sebelumnya ini kan Abang jawab kalau misalnya nanti ada yang salah atau Abang lupa, boleh diingatkan aja, Bapak. Nah, itu kan tadi di soal diketahui. Nah, sebenarnya Abang ada yang terkelang. Untuk jawabnya itu sebenarnya kan kita gambar itu kan reaktor. Kita gambar bentuk reaktornya atau bentuk diagram bloknya, kemudian langkah selanjutnya itu kan beri alur masuk dan alur keluar. Nah, di sini alur masuknya dan ini alur keluarnya. Kemudian diberi nomor untuk pengidentifikasian alur. Nah, di sini kan biasanya kita buat biasanya 1 untuk masuk, 2 untuk keluar. Nah, di sini Abang coba buat masuknya itu in dan keluarnya itu out. Dan di sini ada keluaran bahwasanya pengaruh dq per dt-nya. Di sini kenapa dq per dt-nya 0 nih Abang jelaskan di bawah. Di tadi kan di soal dikasih tahu bahwasanya reaksi dilakukan secara adiabatis. Nah, kalau reaksinya adiabatis, maka dq per dt-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian tadi diketahui juga bahwasanya umpan reaktor terdiri dari 10 mol uap per 1 mol butena. Nah, jadi kalau kita asumsikan bahwasanya N in uap itu jika dibandingkan sama dengan N in C4H8 itu 10/1. Nah, di sini Abang ambil basis langsung. Kalau N in uapnya itu 10 mol per jam, maka N in C4H8-nya itu 1. Saya coba. Nah, ini. Nah, sebenarnya per orang sebenarnya pengerjaannya bisa beda-beda. Bisa buat basisnya untuk misalnya C in uapnya itu dia buat basis 100 mol per jam. Berarti kalau untuk yang C in CH4-nya itu cuma 10. Pokoknya perbandingannya itu 10/1. Untuk di sini pengasumsiannya terserah. Disesuaikan aja sama rasionya antara uap sama C4H8-nya.
Nah, selanjutnya kan kita tadi udah buat alur N masuknya. Nah, kemudian ada diketahui lagi, ini kan neraca energi. Jadi kita masukkan yang berhubungan sama energi. Nah, di soal itu diketahui bahwasanya suhu masuknya 750. Jadi kita buat TI-nya itu 750 dan tekanan masuknya itu kan diketahui bahwasanya dia pada tekanan atmosfer. Nah, itu kita buat dalam keadaan 1 bar. Nah, sedangkan alur keluarnya itu tetap sama, itu ada uap sama C4H8. Uapnya kan diketahui di soal tadi tidak bereaksi, makanya di sini NO uapnya langsung kita buat 10 mol per jam. Sedangkan NOC4H8-nya itu tidak diketahui. Nah, untuk laju alir keluaran komposisi lain itu dilihat dari reaksinya. Ini reaksinya kan terbentuk C4H6 sama H2O. Makanya keluaran dari reaktornya ditambahin NOC4H6 sama NOH2. Sedangkan TO-nya ini nanti mau kita cari di poin D kalau tidak salah. Nah, sebenarnya sampai sini juga sudah cukup. Tapi kalau mau dimasukkan reaksi sama konversinya juga boleh. Karena di soal tadi kan diketahui bahwasanya reaksinya ada dan konversinya tuh 25%. Nah, untuk poin A, untuk gambar diagram alir mungkin bisa seperti ini. Nah, untuk poin selanjutnya itu poin B, yang analisis dari kebebasan. Nah, untuk analisis derajat kebebasan sebenarnya bebas mau pakai yang material balance atau yang combinate balance. Nah, sebenarnya bedanya kalau material balance dia kan biasa diperuntukkan bukan untuk neraca energi ya, karena dia kan kalau di material balance dia energinya tidak dimasukkan. Ya neraca masanya aja gitu. Nah, kalau yang kalau neraca keseluruhan itu kita masukkan antara yang material sama yang energi. Nah, di sini Bang coba jelaskan untuk yang neraca massa, laju alirnya ini kan Abang tulis 6. Nah, itu kenapa 6? Kita hitung semua alurnya. Yang ini. Semua laju alirnya. Ini kan ada 2 dimasuk dan ada 4 di keluar. Makanya 2 tambah 4 kan jadinya 6. Nah, kemudian untuk yang neraca keseluruhan tetap 6 karena tetap sama dia kan. Masuk sama keluarnya tetap masuk 2, keluarnya 4 tetap 6. Nah, untuk reaksinya 1 ini. Makanya di sini Abang buat 1. Di sini juga sebenarnya tetap 1 ya untuk keseluruhan. Nah, kemudian untuk yang material, nah di sini kan Abang tulis 4. Nah, itu angka 4 berasal tuh dari sini. Komponen di alur ini dia kan cuma ada 4. Kalau kita lihat reaksi kan ada CH4, CH4H8, C4H6, H2O. Kan di soal tadi ada dikasih tahu uap sama uap. Nih. Jadi 4 itu komponennya. Jadi ada 4 komponen kan di reaksi, yaitu uap, C4H8, C4H6 sama H2. Makanya dia di bawah tadi Abang tulis dia 4. Ini materialnya. Nah, untuk yang energi, untuk material balance kan dia nggak ada, sama kayak temperatur. Untuk konversi dia ada 1 di soalnya 25%. Dia tulis 1. Kalau fraction rate dia ada dikasih tahu. Temperatur sebenarnya ada dikasih tahu. Nah, karena ini untuk yang neraca massa, jadi nggak kita tulis. Sedangkan untuk laju alirnya, itu ada diketahui 2. 2 itu ada di alur masuk yang ini. Jadi kalau kita hitung, untuk semua variabelnya ada 6 tambah 1, 7. Nah, dikurangi sama neracanya sama spesifikasinya. Ada 4 ditambah 1, 5 tambah 2, 7. Jadi kan 7 kurang 7, 0. Nah, untuk yang neraca keseluruhan, dia sama. Pembedanya kan hanya di temperatur, energi, hanya di temperatur dan energi. Nah, ini di temperatur dan liquidity, ini 2, itu angkanya dari sini. Ini kan ada dikasih tahu temperatur masuknya
750 Kelvin. Dan ada diketahui di kiper DT-nya tuh 0 karena dia pada keadaan adiabatis. Sedangkan untuk yang temperatur ini tetap sama. Yang satu ini angka 1 dari temperatur masuk yang 750. Yang 750 Kelvin. Sedangkan yang ini energi cuma satu. Yang di dq per dt itu sama dengan 0, hanya ada satu. Nah, berarti kan kalau kita hitung nih 6 tambah 1 tambah 2 9 dikurangi 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 itu 9 juga. Jadi 9 kurang 9 itu 0. Berarti dk-nya kan udah sama-sama 0. Kalau dk-nya 0, berarti persoalan di atas itu bisa diselesaikan, bisa kita kerjain. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Nah, soal yang C dia kan ditanya hitunglah komposisi zat keluar reaktor. Nah, untuk menghitung zat keluar reaktor sebenarnya kita harus tahu dulu laju alirnya. Kita cari dulu laju alir per komponennya. Untuk cari laju alir per komponennya kita cari R-nya dulu. Nah, cari R itu rumusnya minus X atau minus konversi dikali laju alir masuk untuk C4H8 dibagi koefisien C4H8. Nah, konversinya itu kan 25%. Negatif 25 dikali N in C4H8-nya itu 1 mol per jam. Oh, ini emang lupa kasih pernya. Dibagi minus 1. Minus 1 ini itu konstanta reaksinya, koefisien reaksinya yang ini. Reaksinya kan nggak berkoefisien ya semua. Ini C4H8-nya kan 1. Dan kenapa minus? Karena dia kan reaktan, makanya jadi minus. Udah lagi ke bawah. Nah, baru kita kerjain, nanti dapat itu R-nya sama dengan 0,25 mol per jam. Udah dapat R-nya, baru kita cari laju alir totalnya. Laju alir totalnya kan laju alir total yang keluar kan ada 4 komponen, C4H8, uap, C4H6, sama H2. Kita cari satu-satu. Yang untuk C4H8, dia rumusnya N in C4H8 dikurang sama R-nya. R-nya kan 0,25. Sedangkan N in C4H8-nya kan 1 mol per jam tadi kan. 1 dikurang 0,25, 0,75 mol per jam. Sedangkan untuk yang uap, di soal kan diketahui bahwasanya uap tidak bereaksi. Jadi kan yang masuk sama yang keluar itu tetap sama. Makanya di sini N out uapnya itu tetap 10 mol per jam. Nah, sedangkan untuk yang C4 sama H2, rumusnya itu yang N in C4H6 kan nggak ada, makanya dia 0. Begitu juga yang H2, dia kan masuknya nggak ada, makanya 0. Nah, ditambah sama R-nya. R itu kan 0,25. Jadi didapat nanti 0,25 untuk C4H6 sama H2. Nah, baru kita cari berapa laju alir keluarnya. Laju alir keluarnya berarti kan N keluar semua komponen. Untuk C4, C4H8 ditambah uap, ditambah C4H6, ditambah H2. Didapat nanti N totalnya itu 11,25. Nah, baru kita cari komposisinya. Nah, nih, untuk komposisinya pertama kita cari rumus komposisi sebenarnya laju alir komponen dibagi laju alir total dikali 100%. Nah, untuk yang CH48 tuh kan dia laju alirnya 0,75 dibagi totalnya 11,25, dapat nanti dia komposisinya 6,67. Begitu juga nanti yang uap C4H6 sama H2 nanti didapat masing-masing. Nah, kalau ditotalkan harus 100%. Nanti boleh dihitung sendiri. Pasti dia nanti hasilnya 100%, karena komposisi kan harus 100%.
Nah, itu untuk poin C. Yang poin D, soalnya tuliskan neraca energi dan beri ulasan singkat. Nah, di soal dia kan ketahui bahwasanya 150 Kelvin dan reaksi dilakukan secara adiabatik dan pada tekanan atmosfer, maka neraca energinya yang bisa kita gambarkan adalah dQ per dt itu sama dengan R dikali delta HR pada 750 Kelvin ditambah sigma S komponen untuk laju alir keluaran komponen dikali integral CPDS dikali dt dengan batas 750 Kelvin sampai T. Nah, kemudian kan kita kan mau cari ulasannya nih. Nah, sebenarnya kalau kita cari ulasannya, kita bilang aja bahwasanya dq per dt-nya itu sama dengan 0 karena dia pada keadaan adiabatis. Nah, sedangkan P-nya ini kan tidak diketahui, P-nya mau kita cari. Nah, tapi sebelumnya kita harus cari delta HR. Nah, untuk ulasan terhadap delta HR ini untuk keadaan adiabatik yang dijelasin. Kalau delta HR aja lebih besar dari 0, maka dia reaksinya endotermik dan akibatnya untuk kondisi adiabatik ini suhu kamar akan turun. Maka nanti T yang di sini dia akan lebih kecil dari 750 Kelvin. Kayak gitu. Nah, jadi untuk pembuktiannya kita cari dulu tuh delta HR-nya. Pertama kita cari panas reaksi standar untuk panas pembentukan reaksi standar. Nah, standar ini pada keadaan atmosfer ya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, untuk delta HR 298 itu rumusnya delta HF C4H6 dikurang delta HF C4H8. Nah, ini sebenarnya delta HF produk dikurang sama reaktannya. Nah, produknya itu sebenarnya kan kalau di reaksi ada C4H6 sama H2. Nah, untuk panas pembentukan reaksi ini dia hanya diambil untuk senyawa saja. Nah, untuk yang komponen tunggal seperti H2 itu tidak diikutkan. Makanya di sini untuk produknya kita cuma ambil C4H6 dan untuk reaktannya kan memang cuma satu C4H8. Nah, angkanya ini udah ada di soal yang ini. Nih. Ini. Yang 109 itu untuk butadiena dan minus 0,54 itu untuk butena. Nah, ini tadi kan untuk yang 19 untuk butadiena dan untuk butena 0,54. Nah, jadi didapatkan delta HR pada keadaan standarnya itu 109,78 kJ per mol. Baru kita cari panas reaksi pembentukan pada suhu umpannya. Suhu umpannya kan 750. Nah, kita cari delta HR pada suhu umpannya itu 750 dengan rumus delta HR pada keadaan standar yaitu pada 298 Kelvin ditambah sigma dari koefisien reaksi dikali dengan integral dari CPS kali dt dengan batas 298 pada keadaan standar sampai dengan suhu umpan masuknya 750. Nah, kita hitunglah delta HR 298-nya kan udah kita cari ini yang di sini. Yang 109,78. Nah, itu kita masukin. Terus kita tambah sama sigma S. S di sini komponen ya. Nah, jadi untuk komponen misalnya kita hitung komponennya kan tadi ada 3 kan di reaksi. Ada H2, C4H. Kita balik lagi ke soal. Nih ada C4H8, C4H6 sama H2. Nah, untuk CP-nya dia udah dikasih tahu di soal. Nih. Untuk butena 148,7, butadiena 131,2 dan untuk hidrogen 29,4. Nah, untuk yang uap kita nggak pakai untuk nyari delta HR-nya karena di reaksi
uapnya kan nggak bereaksi, jadi kita pakai 3 angka ini aja. Nah ini 131 sebenarnya kan dia dikali sama koefisiennya kan. Nah koefisiennya kan tetap 1, jadi kita tinggal kalikan CP sama DP-nya. Nah di sini ini kan sigma tambah, jadi biar enak kita kerjain dulu. Sebenarnya kan gini dia, misalnya CPS untuk H2 dikali koefisiennya ditambah CP untuk C4H8 ditambah koefisiennya dan seterusnya. Nah, di sini bermudah kita tambahin CP-nya dulu semua dikali sama DP-nya. T-nya kan perubahan suhu dari 750 dikurang 298. Jadi nanti didapat untuk CP-nya tuh kalau kita hitung dapat 11,9 dikali perubahan suhunya 452. Nanti didapat itu 5.378,8 kilojoule per kamol. Nah, di sini biasa yang banyak keliru. Nih, kita kan udah kerjain ini sampai sini. Nah, tapi harus diingat bahwasanya satuannya ini beda. Kalau kita lihat di soal, coba lihat di soalnya. Ini untuk satuan CP sama satuan panas pembentukan beda nih kan. Bedanya di sini dia per kilomol, di sini dia per mol. Jadi kita nggak bisa tambahkan langsung, jadi harus kita setarakan terlebih dahulu. Nih. Nah, ini tadi kan kita dapatnya dia dalam suhu kilojoule per kilomol. Sedangkan dia delta HR-nya dalam kilojoule per mol. Kelvinnya kan sudah mati nih di sini. Nah, jadi ini harus kita bagi dulu sama 1000 biar dia kilomolnya jadi mol. Nanti didapatlah setelah dikonversi 5,3788 kilojoule per mol. Baru udah bisa kita tambahin karena satuannya udah setara. Nanti didapat delta HR pada 750-nya 115,1588 kilojoule per mol. Nah, ulasannya ini kan sudah dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya kita cari yang E. Yang E kan soalnya dia kita cari suhu keluaran reaktor. Nah, untuk nyari suhu keluaran reaktor kan kita bertumpu sama yang tadi. Yang pertama, neraca energi dG per dt itu sama dengan R dikali delta HR pada suhu 750 Kelvin ditambah sigma NS out integral CP dt dengan batas 750 sampai T. Nah, dq per dt-nya kan itu sama dengan 0, sedangkan R-nya itu ada dapat di atas yang 0,25 yang ini. Kemudian untuk delta HR 750 yang barusan kita cari di atas yang 115 ini. Nah, untuk NS out-nya yang kita cari untuk nyari komposisi. Nah, di sini sebenarnya ada kekeliruan abang menghitung. Itu satuannya beda. Jadi sebelum masuk ke sini seharusnya CP-nya dikonversi dulu satuannya. Kenapa dikonversi? Karena tadi kan bentar ya. Nah, di CP dia kan satuannya kilojoule per kilomol Kelvin. Sedangkan kita cari NS-nya di atas, itu satuannya mol per jam nih. Mol per jam. Di sini kan dia pakai mol, sedangkan CP-nya pakai kilomol. Udah. Jadi salah satunya harus kita konversi. Nah, di sini biar enak. Nah, biar enak abang konversi ke dalam mol. Kenapa ke dalam mol? Soalnya biar angkanya kecil aja sih sebenarnya. Ada lagi sih. Sebenarnya kalau mau dibuat dalam kilomol juga nggak apa-apa ini. Tapi NS-nya dibuat dalam kilomol. Jadi bebas. Mau CP-nya yang diubah jadi kilojoule per mol Kelvin atau NS-nya yang diubah jadi kilojoule jadi kilomol per jam. Jadi bebas mau pilih mana. Nah, di sini sebelum masuk ke sini ubah dulu CP-nya. Di sini abang ubah CP-nya. Kalau kalian mau ubah NS-nya juga nggak apa-apa, bebas. Ubah. Nah, ini dia penyerataan satuannya. Jadi nanti akhirnya jadi dapat
kilojoule per jam kali Kelvin untuk satuan akhiran. Nah, setelah itu kita masukkan aja. NS-nya kan ada 4 komponen tadi kan. Di keluaran ada uap, ini 0,75 yang C4H6, yang 10 ini 10 kali ini itu yang uap, yang 0,25 ini untuk butadiena, dan yang 0,25 dikali 0,0294 ini itu untuk yang H2. Nah, dikali dt. Nah, T-nya kan kita nggak tahu berapa nih. Maksudnya T keluarnya. Berarti dikurang T masuknya 750. Nah, ini kita hitung. Nanti didapat itu, setelah dihitung didapat 0,517675 kilojoule per jam Kelvin. Dikali T dikurang 750. Nah, untuk kita kan mau nyari T-nya. Jadi kita pisahkan koefisien yang ada variabelnya ini. Yang 28,7897, yang konstantanya kita pindahkan ke kiri, jadi kan di negatif 28,7897 sama dengan 0,517657 kilojoule per jam Kelvin dikali 75 dikurang 750. Nah, berarti kan untuk nyari T-nya, berarti kita bagi si negatif 28,7897 dibagi 0,517675. Nah, ini kan udah mati nih satuannya, udah setara. Bisa sekelvin, ini kan seper, berarti naik ke atas jadi Kelvin. Nah, berarti kan T dikurang 750 itu sama dengan hasil baginya itu negatif 55,6. Nah, berarti T out-nya nanti 750 dikurang dari 55,6. Nanti didapat T out-nya itu 694,4 Kelvin. Nah, itu untuk suhu keluar. Nah, baru kita lanjut lagi ke soal yang F. Ini soal yang F. Berdasarkan neraca energi, apa pengaruh penambahan uap pada umpan terhadap suhu keluar? Berarti kita tinjau untuk yang poin F, penambahan uapnya terhadap suhu keluarnya. Simulasikan bila tanpa uap, kurang dari 10 mol uap per mol buten, atau lebih dari 10 mol uap per mol buten. Jawab secara kualitatif. Nah, ini dari minta kualitatif ya, bukan kuantitatif. Dengan penambahan neraca energi, pertanyaan B, saja tanpa menghitung neraca energinya. Ini kita tanpa hitung. Nah, dia kan minta dari poin D. Poin D itu kan yang ini. Nih, neraca energi ini. Nah, ini kalau dijabarkan, dia kan ada di bawah yang ini. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, logikanya itu kan kayak gini. Yang berhubungan itu kan dia dia kan ngaruhnya uapnya itu di NS ya, laju alir keluarnya. Kita tinjau apabila dia nggak ada uap, berarti di sini NS-nya dia nggak ada kan, atau apabila kurang dari 10 atau lebih dari 10. Nah, itu kan dia kalau kita lihat tuh yang ini. Nah, itu dia kan untuk itu dapatnya kan untuk yang ini tuh. Nah, yang ini tuh angkanya tuh kan dari yang sini nih, yang ada NS-nya. Ini dia. Nah, yang uap itu kan yang ini. Logikanya apabila tanpa uap berarti 0,36 itu kan hilang. Berarti angka yang 0,517675 kalau tanpa ini berarti kan lebih kecil dia kan. Nah, berarti si pembaginya otomatis kan kalau tanpa uap lebih kecil, nggak sampai nanti 0,517675. Jadinya pembaginya lebih kecil. Kalau di pembagi lebih kecil, maka hasil nanti ini lebih besar. Bisa aja nanti dapatnya 56. Berarti 750 dikurang 56, berarti hasilnya kan lebih kecil. Berarti kesimpulan yang bisa kita tarik bahwasanya apabila tanpa uap, maka suhu keluar akan semakin rendah. Akan makin menjauhi dari 750. Itu untuk kesimpulan yang tanpa uap. Nah, sedangkan yang dengan uap, tapi dia
uapnya kurang dari 10 mol buten, 10 mol uap per 1 mol butena, berarti di sini, nah di sini ini dia kan 10. Kalau kurang dari 10, bisa kita anggap 9. Kalau 9 dikali ini pasti hasilnya dia kan nanti tetap lebih kecil dari ini kan. Tetap lebih kecil berarti sama kayak tadi, pembaginya lebih kecil, maka hasil ini nanti lebih besar, minusnya lebih besar. Jadi 750 dikurang minus yang lebih besar, maka suhu keluarnya dia akan lebih besar juga. Suhu keluarnya akan lebih kecil karena pengurangnya lebih besar. Nah, jadi kita tarik kesimpulan tuh kayak gini. Apabila kurang dari 10 mol uap per 1 mol umpan buten, maka suhu keluar akan lebih kecil dari suhu keluar pada umpan 10 mol uap per umpan butena ya maksudnya. Nah, jadi dia lebih kecil dari yang ini, 694. Untuk hasil yang lebih kecil dari, untuk yang 10 mol kan ini, 694. Kalau dikurangi molnya, dia akan lebih kecil dari 694. Itu maksudnya. Bisa nanti dijabarkan pakai bahasa sendiri. Nah, untuk yang lebih besar dari 10, kalau lebih besar dari 10 berarti ini nanti kan angka 10 ini kita ganti misalnya dari 11 atau 12. Dikali sama ini otomatis kan makin besar karena pengalinya makin besar. Jadi nanti didapat pembagian di sini dia kan makin besar. Karena makin besar, jadi di sini hasilnya makin kecil karena pembagi makin besar, minusnya makin kecil. Berarti kan 750 dikurang pengurangnya lebih kecil. Jadi nanti kan didapat suhu keluarnya lebih besar otomatis. Nah, kesimpulannya apabila lebih dari 10 mol uap per 1 mol umpan, maka suhu keluar akan lebih besar dari suhu keluar pada umpan 10 mol uap per 1 mol buten ini. Berarti nanti dia akan lebih besar dari ini. Nah, itu untuk kesimpulan yang F. Nah, sebenarnya itu yang bisa Bang jelasin untuk tentoran hari ini. Abang cuma bisa bahas satu soal karena belum sempat untuk ngerjain soal yang lain. Nah, ini soal yang untuk 2019, yang Sambu 2019. Nah, untuk Sambu Abang sebenarnya ada jawaban Abang dan kebetulan itu nggak Abang bawa di kampung. Jadi sebenarnya bisa dibahas, cuman nggak ada pula pertinggalnya di file Abang. Jadi ini aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Kalau misalnya nggak bisa open mic, bisa lewat chat. Kalau misalnya ada paham juga bisa kabarin di chat apabila sudah paham. Nah, untuk jawabannya nanti salah satu bolehlah chat abang, nanti biar abang kasih jawabannya sama soalnya juga. Izin Bang, izin bertanya Bang. Nah, ya boleh. Baik, saya izin bertanya mengenai tadi alasan temperatur nggak masuk di material balance, kenapa Bang? Oh, yang temperatur nggak masuk di material balance. Nah, sebenarnya ini. ATK 1 kemarin kan kalian udah belajar tuh yang material balance kan. Untuk material balance sebenarnya kan kalau DK-nya kita hanya hitung kok salahnya beberapa variabel alur bebas, komposisi, laju alir, hubungan pembantu, nah kurang lebih itu. Nah itu kan nggak ada temperatur kan. Kenapa nggak ada temperatur? Karena pada material balance dia hanya namanya aja udah neraca massa. Neraca massa dia hanya massa, jadi yang berhubungan sama temperatur kan berkaitan sama energi. Nah itu nggak dimasukkan, makanya di sini pada material balance-nya temperatur sama energi itu kita skip atau kita kosongkan, bukan nggak ada, tapi memang untuk pemenuhannya aja, pemenuhannya kan nggak cocok kalau kita masukkan dia energi ke material balance. Nah sebenarnya untuk pengerjaan derajat
analisa derajat kebebasan ini yang neraca massa ini bisa di skip, yang ini tidak bisa di skip, kalian bisa pakai yang ini aja. Nah, kenapa bisa pakai yang ini? Karena lebih relate di sini kan di neraca keseluruhan ini memang untuk neraca energi, jadi memang ada poin untuk temperaturnya. Nah, kalau kalian mau pakai ini, sebenarnya ini tuh kalau mau pakai neraca massa sebenarnya ini tuh nggak dimasukin ini nih. Yang ini tuh nggak dimasukin sama ini konversi termasuk. Nah, ini nggak dimasukin. Makanya ini sebenarnya harusnya kosong gitu, karena seharusnya ini kan memang nggak ada. Nah, karena abang gabungi sama neraca keseluruhan, makanya ini abang masukin. Nah, sebenarnya itu ada dijelaskan di buku Reklaitis yang ini derajat kebebasan yang di bab 8. Nah, abang ikutnya ke sini. Sebenarnya kemarin abang nggak pakai kayak gini, nggak pakai kayak gitu. Cuman catatan abang bawa, jadi abang nggak ingat apa-apa aja yang ditanya. Jadi abang ngacunya ke buku Reklaitis aja. Coba scroll. Nah ini kan dia ada dikasih tahu eh, nih itu saya sekarang untuk single unit system. Untuk single unit system pada neraca energi pakai ini. Makanya abang tadi pakai yang ini. Mungkin kan soalnya tadi abang dapat info kalian belajarnya kan dari buku Reklaitis ya. Dari bapaknya nggak ngasih PPT katanya. Cuman kayak ngasih problem gitu. Jadi abang ngambilnya pakai yang itu. Nah, mungkin seperti itu. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi mau ditanyain? Saya izin Kira-kira bertanya bingung. Bang. Ah, ya boleh. Tadi kan Bang ini soalnya nggak ada diketahui tentang fractionalities-nya Bang. Kalau misalnya ada Bang, cara hitungnya gimana ya? Sama pengaruhnya ke perhitungannya gimana? Gimana? Agak Eh, bergema. ini kan jenis soalnya kan Bang, nggak ada fractional yield. Misalnya nggak ada dikasih tahu di soal juga, sama nggak ada di, pokoknya nggak ada diketahui gitu Bang. Kalau misalnya ada soal yang pakai fractional yield, perhitungannya gimana ya Bang? Maksudnya Oh, hasilnya nanti jadi gimana Bang? oke. Nah, itu di sini ada di buku. Bentar ya. Abang juga agak-agak lupa ingat. Jadi sama-sama belajar ya. Ada di bab 8. Nah, untuk soal yang tadi, dia mirip sama yang ini. Untuk contoh soal 8.5. Nah, cuman dia beda yang ditanya aja. Sedangkan untuk yang ada fractional yield-nya, itu, tadi ada Bang baca. Nah, nih. Nah, di soalnya dia diketahui bahwasanya suhu pada furnace itu 700 derajat Celcius, konversinya 80%, dan diketahui fraksionalnya itu 0,0722. Nah, itu pengaruhnya ke perhitungan tuh ada di sini. Nah, jadi Bang ada bahasan gitu. Nah, nih. Ini itu rumus untuk gini-gini.
ini sebenarnya ada beda kasus. Kenapa beda kasus? Di soal dia reaksinya ada dua nih, ada dua reaksi. Kalau tadi kita kan satu reaksinya, ini kan dua. Nah, dia diketahui reaksinya ada dua. Nah, di reaksinya ini, eh, tadi kan kita hanya hitung R. Nah, di sini dia hitung R ada dua, untuk R1 untuk reaksi 1 dan R2 itu untuk reaksi 2. Nah, di sini juga bilang bahwasanya R1 tambah R2 itu 80 kg mol per hours. Bentar ya. Angka 80 itu dari Yasin Bang, itu sepertinya dari konversi. ya. Nah, ini dari konversi. Mungkin angka 80 ini dia buat basis perhitungan. Coba kita lihat di atas ya. Iya Bang, umpamanya kan Bang di situ 100 mol, kalau dikali 80% jadi 80 itu Bang. Ya, 80 km per jam. Nah, itu pahamnya sebenarnya. Tapi kan dipaham, karena pun juga udah sedikit lupa ya. Nah, jadi ini Oh, kan jadi izin Bang, R1. jadi fractional yield-nya itu maksudnya perbandingan dari R1 sama R2 ya? Enggak, Atau sebenarnya. atau R1 sama jumlah reaksi, jumlah laju reaksi. Nah, sebenarnya fractional yield-nya itu untuk CH2CO-nya aja. Jadi di reaksinya kan yang CH2CO-nya hanya ada di reaksi satu. Jadi fractional yield-nya itu digunain untuk yang reaksi satu. Nah, di sini kan reaksi satu. Nih. Nah, jadi eh, fractional yield-nya itu kan gimana bilangnya, untuk reaksi satu. Makanya di sini yang untuk hitung R1-nya dia kita gunain fractional yield-nya. Nah, biasanya fractional yield-nya itu ada di soal untuk yang reaksinya kurang lebih ada dua. Gimana ya? Jadi Baik Bang, sudah gimana? baik Bang, sudah mengerti Bang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk nyari R1-nya ini tinggal total dari R1 tambah R2-nya dikali sama fractional yield-nya. Fractional yield-nya ini tergantung, kalau misalnya ini kan dia diketahui untuk CH2CO. CH2CO dia kan untuk reaksi satu. Nah, kalau di soal nanti dikasih tahu fractional yield-nya itu punya si CH4, berarti kan untuk si R2, berarti disesuaikan aja nanti penghitungannya fractional yield-nya untuk dikerjain ke R2-nya. Seperti itu. Baik Bang, terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi mau ditanyakan? Nah, oke. Itu Daniel pertama bilang udah cukup. Udah kira-kira udah cukup semua atau gimana nih? Nah, sebenarnya untuk mungkin ini yang Abang perlu tekankan yang terakhir nih. Untuk neraca energi, nah sebenarnya kurang lebih dia soalnya eh, dominan ya. Dominan itu kurang lebih ke rumus yang ini, neraca energi yang di sini, yang di poin D. Nah, ini kurang lebih ini rumusnya. Nah, cuma nanti bedanya itu di sini di delta HR-nya. Delta HR-nya atau delta pemanas pembentukannya tergantung suhunya dan tergantung reaksi, jadi beda dia untuk komponen dimasukkan untuk pemanas pembentukan standarnya untuk menghitung delta HR 750. Nah, terus yang perlu ditekankan juga, ini kan
Ini kan kita pakai delta HR untuk suhu masuk kan. Sebenarnya bisa juga kita hitung untuk suhu keluar. Nah, ini Abang kasih contoh ya biar nggak terbalik. Kalau Abang pakai delta HR suhu masuk, dia NS-nya dipakai NS out, NS keluar. Laju alir pada keluar. Nah, ini Abang kasih contoh yang di sini ya. Jadi buku. Dia bisa pakai rumus yang suhu masuk. Tadi kan suhu keluar. Ini contohnya. Nah, ini soalnya. Nah, dia masuknya pada suhu 750 derajat Celcius. Nah, sedangkan dari reaktor itu keluarnya 920 kan. Nah, nih, kalau dia pakai delta HR-nya pada suhu keluar, maka rumus N-nya ini dia N yang masuk. Ini kan beda ini ada keterangan ini NI. Nah, jadi kurang lebih disesuaikan aja untuk rumusnya ini. Kurang lebih itu aja sih yang perlu ditekankan biar nggak salah pengerjaan. Ya mungkin itu dari Abang. Ini ada sesi dokumentasi nggak dari pihak di kadernya? Izin Bang, ada Bang. Ini Abang stop share atau gimana? Oke, Bang stop share ya. Boleh di stop Bang. Oke, bentar ya. Untuk Abang dan teman-teman boleh stop